Tentu ramai begitu ya dibicarakan setelah Bung Andi Aktas ini melontarkan pernyataan setelah ada IKN nanti DKI Jakarta akan berubah statusnya, tidak DKI lagi. Sebetulnya kalau menurut kacamata dari seorang pakar tata hukum, apa yang juga perlu disoroti dari hal ini? Nah, kan tadi kalau Anda dari pernyataan Anda itu perubahan status DKI itu kan nanti baru akan berubah, belum berubah. Jadi secara hukum saat ini Jakarta tetap merupakan ibu kota negara. Dia berstatus sebagai daerah khusus ibu kota DKI Jakarta. Tidak berubah di hari-hari ini. Betapapun sudah ada Undang-Undang 3 2022 tentang IKN. Begitu hukumnya. Oke, berarti kalau misalnya ada narasi begitu ya yang menyebutkan bahwa itu kan narasi doang. Baik. Karena menurut undang-undang pemindahan status ibu kota negara dari Jakarta ke IKN itu harus dengan keputusan presiden. Pertanyaan hukumnya adalah, sudah adakah keputusan presiden yang diperintahkan oleh pasal 41 Undang-Undang 3 2022 itu atau tidak? Sejauh ini Kepres yang diperintahkan itu belum dikeluarkan oleh presiden. Oleh karena dia belum dikeluarkan oleh presiden, maka hukumnya adalah DKI Jakarta tetap berstatus sebagai daerah khusus. Pada saat yang sama dia berstatus juga sebagai ibu kota negara Republik Indonesia. Begitu hukumnya, bukan yang lain. Kalau siapa tadi itu Andi Agatas ya, yang ketua balik itu ngomong begitu ya ngomong aja, bukan hukum. Oke, begitu. baik Pak Margarito, kami juga tentunya menantikan pernyataan Anda terkait apakah memang Kepres ini atau Kepres dari Presiden ini harus menunggu IKN 2 tahun berlangsung terlebih dahulu, atau memang saat memang sudah ada Kepresnya ini tidak perlu 2 tahun langsung bisa dilemparkan saja begitu Kepres? Saya lihat rasio politik dari kebijakan pemindahan ibu kota ini yang terlihat di dalam pasal 39 dan pasal 41 khususnya pasal 41 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN itu, hal-hal itu sepenuhnya diserahkan kepada presiden. Pembentuk undang-undang dalam hal ini presiden dan DPR bersepakat untuk memberikan penilaian tentang aktualisasi keadaan pembangunan IKN dan segala macam itu untuk dijadikan dasar pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN diserahkan sepenuhnya kepada presiden. Jadi tergantung penilaian presiden. Kalau presiden mengatakan segala sesuatu di IKN di sana, di Kalimantan sana sudah masuk akal untuk dipakai, beliau mungkin akan mengeluarkan segera Kepresnya. Tapi kalau belum, ya belum. Dan kalau misalnya belum dikeluarkan Kepresnya oleh presiden, apakah presiden salah? Tidak. Karena undang-undang memberikan diskresi itu kepada presiden. Kewenangan itu kepada presiden. Jadi pilihan presiden kapan saja dia mau ambil, hari ini, besok, lusa, atau setahun lagi, atau 2 tahun lagi, itu tidak salah dari segi hukum. Oke, baik. Saya juga akan tentunya menanyakan kepada Bu Diana begitu ya, dari sektor para pelaku usaha ini. Bu Diana, kalau misalnya begitu ya nanti status DKI ini yang mana juga seperti yang dikatakan oleh Pak Margarito, saat ada Kepresnya bisa saja atau kapan saja memang pemindahan ini atau status DKI ini bisa saja menjadi DKJ saat memang presiden sudah mengeluarkan Kepres. Kalau dari para pelaku usaha seperti apa tanggapannya terkait hal ini? Bu Diana, silakan. Iya Mas, kami tentunya kalau dari pengusaha yang paling awal kita merasakan itu pasti worry dulu ya Mas. Tapi karena pengusaha juga adalah pejuang, ya worry itu kita tinggalkan. Kita berharap bahwa walaupun tentunya pasti konsumsi rumah tangga akan pasti menurun dibanding pada saat kita menjadi. Tapi kita berharap juga bahwa kita akan menjadi kota mais minimal. Jadi kita tahu bahwa kita harus optimis di negara-negara lain yang menjadikan ibu kotanya berpindah ke tempat lain. Tapi toh tetap daerah yang ditinggalkan itu tidak menjadi kehilangan dalam segala hal. Bahkan juga mereka akan menjadikan seperti di luar itu kota-kota tertentu malah tetap
dalam arti perekonomiannya juga tetap jalan. Jadi kita berharap Jakarta ini akan menjadi minimal adalah magnetnya Indonesia, sehingga bukan cuma berbicara di Indonesia saja, bahkan menjadi magnetnya negara-negara lain. Jadi secara global kita bisa lebih lagi karena kita terfokus kepada yang tadi saya sebutkan, kita sebagai kota MICE gitu, Mas. Oke, baik. Nantinya akan beralih begitu ya ke kota MICE, walaupun Anda sebutkan tadi bahwa konsumsi rumah tangga akan mengalami penurunan. Bu Diana, Anda memang kita bicara terkait beban usaha. Apakah memang dengan nanti begitu ya, berganti dari DKI misalnya saja menjadi DKJ, adakah beban-beban tersendiri atau justru ada insentif di sana menurut pengamatan dari para pelaku usaha? Silakan. Ya, bebannya pasti ya Mas, karena kan kita ditinggalkan oleh teman-teman yang biasanya mengkonsumsi produk-produk kita, kemudian pelayanan dari kita, jasa-jasa dari kita, ya kita pasti seperti itu. Tetapi kita tahu bahwa mudah-mudahan ada insentif yang lain yang tadi saya sebutkan bahwa kita akan menjadi kota MICE. Berarti pengusaha-pengusaha itu akan beralih juga usahanya bagaimana menciptakan yang sudah ditinggalkan tidak menjadi ibu kota lagi tetapi tetap menjadi magnetnya Indonesia. Itu kita jangan lupa ada gedung-gedung perkantoran yang ditinggalkan. Nah, ini juga kalau namanya pengusaha tuh selalu mengusahakan gitu. Jadi kita berusaha untuk memanfaatkan ini akan menjadi peluang bisnis yang baru sehingga perekonomian tetap bisa bertumbuh, Mas.